Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Untuk malam ini bertemu dengan saya lagi untuk kuliah online pengantar teknologi informasi. Untuk malam ini kita nanti akan membahas mengenai e-commerce ya. Oke, seperti ini yang saya sampaikan. Saya kira Anda juga sudah tidak asing ya dengan istilah e-commerce, yaitu electronic commerce. Sedikit kita mengulas bahwa electronic commerce ini merupakan sebuah tren di mana ketika terjadi .com booming itu sekitar awal tahun 2000. Kemudian di pertengahan sekitar tahun 2005 bermuncullah bisnis-bisnis yang menggunakan teknologi internet yang kemudian menjadi populer menjadi istilah e-commerce atau electronic commerce begitu. Jadi di sini electronic commerce itu bukan perdagangan barang elektronik ya, tetapi secara elektronik. Ya, jadi kalau dulu masyarakat atau kita melakukan perdagangan secara konvensional harus secara tatap muka, kemudian barangnya juga harus ada begitu. Sekarang eranya sudah bergeser. Ya, banyak orang yang melakukan perniagaan atau perdagangan tanpa harus ketemu tatap muka. Bahkan barang fisiknya pun juga tidak harus ada ya, karena cukup diwakili dengan video maupun foto ya dalam bentuk katalog gitu. Nah, e-commerce sendiri itu sangat luas sekali ya. Tetapi kita akan sedikit fokus ya ini mengenai proaktif e-commerce ya. Karena menurut pengalaman saya sendiri juga termasuk pelaku e-commerce ya. Sekitar tahun 2010 saya mencoba peruntungan. Kebetulan waktu itu saya belajar dari orang Malaysia, teman begitu, mengajarkan bisnis online ya, bisnis online. Nah, bisnis online ini termasuk bagian dari electronic commerce ya, e-commerce ya. Karena yang saya jual itu berupa produk digital, yaitu produk itu berupa gambar ya, desain foto, desain kaos ya, yang saya jual di eBay yang paling populer ya. Walaupun belakangan kemudian saya mengetahui marketplace jenis ya, tetapi eBay yang memang masih paling populer ya, termasuk sekarang ada Amazon begitu, cuman sedikit beda ya. Nah, saya merasakan betapa luar biasa sekali e-commerce ini, karena saya tidak pernah bertemu dengan para pembeli saya ya, semua harus lewat email. Produk saya juga saya pajang di eBay hanya dalam bentuk gambar. Waktu itu saya menjual kaos ya, t-shirt polos begitu, yang kemudian saya melakukan riset di Google apa yang paling tren di tergantung negara yang kita tuju, umpama Amerika Serikat begitu. Di Google itu ada namanya Google Trend ya, atau Google Insight. Di situ kita bisa mencari referensi apa saja yang sedang populer. Sedang populer itu macam-macam ya, bisa berupa artis, sosok artis, atau mungkin kelompok musiknya, musisi, atau mungkin film, tokoh, dan sebagainya begitu. Nah, kemudian kita hanya nyari gambarnya ya, apa itu di eBay, di Google, kemudian tinggal kita pasang di eBay. Nah,
itu juga ada kaitan dengan periklanan. Karena kalau di sini Anda perhatikan ada B2B dan aplikasi kerjasama perdagangan, ini ada permasalahan periklanan. Nah, kembali lagi ke yang tadi yang ke IP itu, karena IP itu adalah marketplace yang setiap harinya itu trafiknya itu ratusan juta ya, tidak hanya jutaan, ratusan juta pengunjung seluruh dunia. Jadi apapun yang kita jual, bahkan kadang tidak bermutu atau kualitasnya mungkin jelek gitu, masih tetap laku. Apalagi kalau produknya itu produk digital dikemas segitu sempurna ya, begitu persiapannya matang begitu, itu tingkat konversi lakunya itu jauh lebih tinggi. Ya, karena saya juga pernah mencoba menjual desain kaos yang asal-asalan, itu tetap laku, ya, walaupun mungkin 1 minggu laku 1 kali gitu kan, tapi tetap laku gitu kan. Karena ya selera orang seluruh dunia beda-beda kan. Mungkin ada orang yang leneh gitu ya, beli kaos yang memang sengaja desainnya jelek gitu, karena mungkin dia punya sudut pandang ini unik gitu. Nah, karena di IP itu sudah populer ya, trafiknya luar biasa, trafik pengunjung, maka kita tidak perlu melakukan iklan ya, karena tanpa diiklan pun ya, contoh ketika Anda mungkin buka stand ya, lapak di Java Mall atau di Paragon atau di Transmart begitu, tanpa Anda ngiklan, Anda cukup buka stand di situ ya, di lantai 1 atau berapa itu, pasti akan ada orang yang melihat, minimal melihat, syukur-syukur mengunjungi gitu kan. Nah, kalau sudah mengunjungi kemudian melihat produknya bagus, harganya terjangkau, dan kebetulan juga dibutuhkan banyak orang, maka kemungkinan konversi lakunya tinggi. Nah, kalau Anda perhatikan, permasalahan periklanan dan pendekatan-pendekatan itu ada namanya permission marketing. Kemudian ada viral marketing, ada customizing ads, ada periklanan dan interaktif, ada customized katalog dan kupon online. Permission marketing itu kita kalau Anda mungkin paham mengenai tentang newsletter, ya, newsletter. Kadang ada sebuah website di mana website itu dia menyediakan fitur Anda berlangganan gitu. Maksudnya berlangganan itu ketika ada berita-berita terbaru di website itu, entah itu berita itu berupa promosi, kemudian ada diskon dan sebagainya, maka ketika kita atau dengan sukarela memasukkan alamat email, bahkan mungkin nomor WA begitu ya, secara sukarela, berarti kan dia memang mendapatkan data kita dari kita gitu kan, bukan dia mengambil data dari orang lain. Nah, ketika kita sudah menyerahkan email kita atau mungkin WA begitu ya, maka secara periodik website e-commerce itu dia akan mulai melakukan pendekatan permission marketing dengan mengirimkan namanya digital brochure ya, atau informasi begitu ya, langsung ke email atau mungkin SMS begitu ya. Tapi kalau yang tampilannya lengkap digital marketing itu, digital brochure itu ya di email. Maka terkadang bisa minta email kita atau nomor WA kita gitu menggunakan permission marketing. Sehingga ketika kita sudah punya database pelanggan atau calon pelanggan, mungkin jumlahnya sampai ribuan, dan itu targeted ya. Target itu kita mendapatkan pelanggan itu yang memang punya ketertarikan dengan produk kita ya, bukan pelanggan yang kita dapatnya ngawur gitu ya, tapi yang betul-betul orang menyerahkan dengan sukarela menginput email, nomor HP, WA begitu ke dalam web, yang kemudian dia sendiri
dengan sadar nanti akan mendapatkan notifikasi tentang info-info terbaru, ya baik itu tadi ya saya tadi katakan bahwa ada diskon, ada big sale, kupon dan sebagainya. Nah, sedangkan mengenai viral marketing itu, ini adalah sebuah pemasaran di mana terkadang teknik marketing ini banyak menimbulkan pro dan kontra. Jadi ketika mungkin ada sesuatu hal yang apalagi zaman sekarang ya, persebaran informasi menjadi sangat sulit dibendung karena berita yang tersebar semakin cepat begitu ya, apalagi melalui WA, kemudian ya WA terutama gitu ya, kadang kita tidak tahu kebenarannya, itu tinggal di-share begitu. WA, Instagram, Facebook begitu ya. Nah, inilah kadang kemudian menjadikan sesuatu hal yang dari tidak begitu terkenal menjadi terkenal dan sangat terkenal menjadi viral. Tetapi permasalahan ini ketika istilahnya ini menjadi tidak terkendali karena tadi itu kata viral itu, sehingga dia di-share jadi dari 1 orang ke 10 orang, 10 orang ke 100 orang, 100 orang, 1000 orang, bahkan sampai ratusan ribu sampai ke jutaan. Nah, ini kan menjadi hal yang tidak terkendali, tetapi selama itu memang targeted, itu akan menjadi nilai ya, mendapatkan nilai manfaat yang positif. Oke, kemudian customizing ads ya, iklan yang disesuaikan, customize gitu. Ini biasanya ada di Google Ads sama Facebook Ads begitu ya. Kalau Anda mau mempelajari, jadi Google itu kenapa ketika Anda login atau registrasi di Facebook, maksudnya Facebook atau Instagram ya, kemudian Anda diminta untuk mengisi mulai dari mungkin tanggal lahir ya. Ini bukan karena Facebook tidak ada kerjaan ya, tapi itu penting ya, karena itu nanti akan menjadi targeted istilahnya advertisement ya, jadi iklan yang tertarget mulai dari lokasi ya, tempat tinggal, kemudian domisili, kemudian hobi, kemudian ketertarikan, kemudian tanggal lahir dan sebagainya. Itulah yang nanti akan menjadi data-data yang sangat bernilai bagi Facebook maupun Google ya, atau mungkin sosial media yang lain yang memanfaatkan itu, yang kemudian data itu dijual ya. Makanya kan kadang, pernahkah Anda berpikir bahwa Facebook itu, Instagram itu sangat lengkap sekali penggunaannya, tetapi kok kita gratis begitu? Sebenarnya tidak gratis ya, karena dengan kita sukarela menyerahkan identitas kita ya, di sosmed itu, maka sebagai kompensasinya mereka menjual data kita dengan tujuan bisnisnya. Dalam artian itu bukan merugikan kita, bukan ya. Jadi contoh ketika saya mungkin menjual katakanlah batik ya, seperti yang saya pakai ini. Kemudian kalau saya hanya bermodalkan toko online gitu ya, buat website gitu. Tapi ketika sudah saya online kan, apakah itu cukup? Itu masih sangat panjang perjalanannya ya. Karena kita harus banyak berjuang ya untuk mempopulerkan website itu, baik secara offline atau online ya. Secara offline mungkin ya kita nyebar brosur ya, brosur cetak, kemudian kita bagi-bagi mungkin di rumahan, di jalan-jalan begitu ya, tapi itu juga tidak efektif ya. Nah, sedangkan yang
eh, iklan yang melalui teknik digital marketing atau digital advertising, itu tadi kita menggunakan sosmed ya. Ini Facebook ya yang paling populer, karena kalau saya sosial media yang lain belum pernah coba, tapi Facebook sudah beberapa kali. Ketika kita melakukan top up ya, di Facebook itu ada ya, jadi kita bisa top up saldo atau apa begitu, katakanlah mungkin iklannya itu 100.000 per hari ya. Kemudian kita bisa melakukan pengerucutan, katakanlah mungkin iklan ini tidak untuk, katakanlah kita tinggal di saya kota Semarang gitu ya, iklan ini tidak untuk melebar ke seluruh Jawa Tengah ya, saya memang fokuskan ke Semarang, sehingga terjadi penyempitan jumlah target yang melihat iklan kita. Nanti itu Google yang Facebook nanti yang akan ngatur itu. Kemudian juga bisa difilter berdasarkan tadi wilayah ya, secara demografi. Kemudian bisa difilter lagi berdasarkan jenis kelamin, bisa difilter lagi berdasarkan minat ya, interest, passion, bisa filter lagi berdasarkan istilahnya mungkin pekerjaan dan sebagainya. Nah, maka semakin mengerucut, maka iklan itu akan mempunyai peluang yang lebih besar untuk dilihat sama orang yang kita tuju. Katakanlah saya batik seperti ini kan tidak cocok diiklankan mungkin untuk anak sekolah gitu ya. Ya memang cocok, tetapi tidak terlalu targeted gitu. Cocoknya ya diiklankan untuk jenis kelamin laki-laki atau perempuan, karena perempuan bisa saja mau membelikan untuk suaminya begitu kan. Atau kalau untuk yang pria dewasa mungkin mulai dari usia 30 ya ke atas, nanti bisa di setting gitu. Oh, ini yang bisa melihat laki-laki usia 30 sampai 40 tahun. Dari mana Facebook tahu? Ya tahu, karena kan ketika Anda diminta mengisi tanggal lahir gitu kan, sistem dia akan menghitung kan, kalau tanggal lahir, tahun lahir sekian sampai tahun yang sekarang, berarti dia usianya berapa kan itu. Dan kemudian juga ketika Anda mungkin ada namanya rekam jejak digital, Anda like ya, suka apa itu halaman fans page apa begitu ya, tentang fashion, tentang budaya Jawa dan sebagainya, itu Facebook bisa mengartikan, oh Anda itu cocoknya nanti akan digiring, sehingga Anda akan menjadi targeted potential buyer ya, katakanlah seperti itu. Jadi calon pembeli yang potensial yang targeted ya, sehingga ketika iklan itu kita buka Facebook, mungkin saja teman sebelah kita itu tidak lihat gitu kan, karena memang itu eksklusif, yang namanya customizing ads itu seperti itu gitu ya. Kemudian ada juga customize katalog ya. Kalau katalog itu berarti kalau iklan itu biasanya hanya bentuknya satu begitu ya, tapi kalau katalog itu dia lengkap ya, isinya lengkap di situ, dan biasanya customize katalog ini dia berbentuk digital ya. Katakanlah mungkin website itu bisa menjadi online katalog ya. Produk-produk Anda upload ya ke website, atau kalau sekarang ke Instagram gitu. Tapi kalau Instagram itu sendiri juga hanya berupa gambar-gambar begitu kan. Tetapi kalau website sendiri itu kan lengkap ya. Kita bisa menambahkan fitur form hubungi kami, kemudian chat online, email dan sebagainya gitu kan. Itu sebagai landing page ya istilahnya ya. Tetapi kalau itu sebagai home base untuk lapak, tetapi Anda juga bisa membuka lapak di tempat lain ya, di marketplace yang populer, yang di sana memang berlimpah istilahnya traffic pengunjung. Kemudian setelah pengunjung yang trafficnya berlimpah itu sudah
mengunjungi lapak kita, maka kemudian kita tarik di online web kita gitu kan, di lapak yang resmi gitu. Ini juga sama dengan kupon online ya. Jadi katakanlah saya sering menggunakan kupon online ketika saya berbelanja produk-produk digital ya. Ini bukan produk fisik ya. Katakanlah mungkin dari salah satu produk kreator begitu ya. Entah dia itu membuat software atau theme, plugin atau apa begitu ya. Kemudian dia cuci gudang gitu katakanlah mungkin harga satu produk ini dia kadang jualnya per tahun gitu ya, 20 atau 250.000 atau hanya satu kali bayar 250.000. Nah, karena mungkin cuci gudang mungkin akhir tahun atau awal tahun atau bagaimana, kemudian dia memberikan kupon online, tapi kupon online ini juga tidak ke publik ya, biasanya itu dikirimkan tadi melalui pendekatan permission marketing. Jadi katakanlah saya sudah pelangganan di toko tersebut begitu ya, kemudian toko tersebut memberikan kupon online, tapi nanti yang bisa melihat itu hanya orang-orang yang sudah menjadi anggota di website tersebut. Kupon ini juga macam ya, tidak hanya produk digital ya. Mungkin katakanlah saya tertarik dengan satu batik begitu, tapi karena di toko itu sedang ada program big sale, maka dia menyebarkan kupon online secara private ya, lewat email atau WA, yang kemudian ketika kupon itu mencapai sasaran ya, dibuka, kemudian yang buka tertarik, kemudian dia mengunjungi website tersebut dan memutuskan untuk berbelanja karena ingin memanfaatkan kupon tersebut. Nah, maka dengan adanya kupon ini, yang tadinya omset atau volume penjualan dari website commerce tersebut yang mungkin standar menjadi meningkat begitu ya. Karena ya tadi ini menjadi volume. Ya itu tadi beberapa hal ya mengenai masalah periklanan dan pendekatan-pendekatannya. Saya kira cukup dulu ya untuk materi malam ini mengenai electronic commerce, karena nanti di beberapa pertemuan banyak hal yang akan saya bahas mengenai hal-hal yang menjadi kendala dalam beriklan secara online untuk perdagangan e-commerce begitu. Oke, saya kira itu saja dulu untuk pertemuan malam ini. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa login ke Siakat seperti biasa dan berkomentar di video yang sudah saya upload. Oke, sekali lagi saya terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.